Here's to the ones that we got. Cheers to the Baik teman-teman semua, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Kak Monika Sari selaku Direktur Lembaga Ritma dan Direktur Lembaga Riset dan Keilmuan atau Ritma FMIPA Universitas Brawijaya. Yang terhormat Kak Muhammad Arif Ar-Rahman selaku Ketua Divisi Research and Development Ritma FMIPA Universitas Brawijaya, serta teman-teman panitia dan peserta yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kepada teman-teman semua, saya ucapkan selamat datang di acara Research Talk Ritma 2020. Beri aplaus dulu dong buat acara kita hari ini. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Aini, mahasiswi jurusan Biologi Universitas Brawijaya angkatan 2019, selaku Master of Ceremony pada acara hari ini yang akan memandu acara dari awal hingga akhir nanti. Nah, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah doa, acara yang ketiga adalah sambutan, acara yang keempat adalah penyampaian materi, acara yang kelima yaitu sesi diskusi, acara yang keenam sesi dokumentasi, dan acara yang terakhir adalah penutup. Baik, sebelum memasuki acara selanjutnya, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Nah, teman-teman, acara Riset Talk Ritma ini merupakan rangkaian acara dari kegiatan Ritma Riset 2020. Di mana kegiatan ini merupakan salah satu program kerja dari Divisi Research and Development Ritma FMIPA Universitas Brawijaya. Nah, untuk mendengar pemaparan lebih jelasnya, langsung saja kita mendengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana Ritma Riset 2020 pada Ahmad Natik. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya mau konfirmasi terlebih dahulu, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar jelas. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada acara Research Talk Ritma yang bertema pengembangan riset untuk meningkatkan potensi diri saintis muda di era pandemi COVID-19. Yang saya hormati Kak Monika Sari selaku Direktur Organisasi Ritma FMIPA UB. Yang saya hormati Kak Arif Ar-Rahman selaku Ketua Divisi Research and Development Organisasi Ritma. Terima kasih saya ucapkan untuk semua panitia Research and Development
yang telah mensukseskan acara Research Talk Ritma 2020 pada hari ini. Terima kasih dan selamat datang untuk teman-teman dan audiens semuanya. Research Talk Ritma 2020 ini adalah acara belajar bersama dengan mendengarkan materi dari pembicara, berdiskusi bersama, dan sesi tanya jawab yang bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman, dan diharapkan kepada teman-teman dapat mengambil semua ilmu dan manfaat dari acara ini. Selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tiada kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya saya kembalikan lagi kepada MC. Oh, baik. Terima kasih atas sambutannya yang sangat memotivasi sekali ya, teman-teman. Baik, sambutan selanjutnya adalah sambutan dari Direktur Lembaga Riset dan Keilmiahan atau FIPA Universitas Brawijaya, yaitu Kak Monika Sari. Kepada Kak Monika Sari, waktu dan tempat dipersilakan. Sebelumnya izin mengkonfirmasi apakah suara saya bisa terdengar jelas? Ya Kak, terdengar jelas. Baik, terima kasih atas waktunya. Langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Darjito selaku Bapak Wakil Dekan 3 Fakultas MIPA Universitas Brawijaya, yang saya hormati segenap tamu undangan dan rekan-rekan panitia dari Divisi Research and Development, Lembaga Riset dan Keilmiahan Fakultas MIPA Universitas Brawijaya, dan saya banggakan rekan-rekan, mohon maaf teman-teman mungkin yang belum Halo, Kak Monik. Ya, mohon maaf tadi sepertinya salah dari hostnya. Saya tiba-tiba di mute. Mungkin ada kesalahan teknis ya. Oke, saya lanjutkan ya. Iya. Dan yang saya banggakan, rekan-rekan peserta Research Talk 2020, tunas-tunas generasi penerus bangsa yang akan siap mengharumkan nama Indonesia melalui prestasi dan karya-karyanya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di sini, di forum ini, dengan keadaan yang insya Allah sehat walafiat, meskipun dengan segala keterbatasan yang kita hadapi saat ini. Dan melalui momen yang baik ini, mari kita doakan bersama, semoga pandemi ini bisa secepatnya berakhir, sehingga kita bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Amin. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, selalu harapannya selalu tercurahkan kepada kita semua. Rekan-rekan, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya tahun ini mungkin saja akan menjadi salah satu tahun terberat untuk kita, karena pada tahun ini kita dihadapkan dengan pandemi yang entah kapan waktunya akan terhenti. Kita dihadapkan dengan corona yang entah bagaimana caranya tiba-tiba merajalela. Kita dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang benar-benar tidak pernah kita kehendaki. Akan tetapi rekan-rekan, perlu kita ingat bersama salah satu pepatah yang mengatakan bahwasanya berhentilah untuk merutuki kegelapan dan mulailah untuk menyalakan lilin. Maka inilah saatnya rekan-rekan, inilah saatnya bagi kita untuk membuktikan kepada dunia bahwa kita, tunas generasi penerus bangsa Indonesia, akan siap dan harus bisa untuk beradaptasi dengan segala situasi dan kondisi yang ada. Mari kita buktikan bersama bahwasanya pandemi tidak akan membatasi langkah kita untuk terus merajut mimpi. Kita buktikan bersama bahwasanya corona ini tidak akan menghalangi langkah kita untuk terus dan terus berkarya. Maka harapan saya, melalui forum kita di sore hari ini, kita bisa sama-sama belajar untuk terus menggali potensi diri kita,
utamanya dalam bidang riset dan keilmiahan, sesuai dengan tema yang telah disebutkan oleh Ketua Pelaksana kita tadi. Tentu akan banyak sekali ilmu dan pengalaman yang dapat kita gali dari pemateri-pemateri hebat kita di sore hari ini, ya ini Kak Restuan Lubis dengan segala pencapaiannya. Maka harapannya nanti silakan kita bisa memperhatikan dengan baik apa yang beliau sampaikan, agar ilmunya bisa kita serap dengan maksimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, salam cinta, salam perjuangan, karena dengan cinta kita berjuang. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Selamat sore, saya kembalikan ke MC. Oh, baik, terima kasih Kak Monik atas sambutan yang sangat membangkitkan semangat kita. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan membacakan SOP peserta pada acara hari ini. Pada operator mungkin bisa ditampilkan. Nah, baik. SOP peserta. 1. Peserta dianjurkan mengisi seluruh data pada Google Form untuk mendaftar. 2. Peserta yang sudah mendaftar masuk ke grup peserta. 3. Peserta talkshow diharapkan bersiap 10 menit sebelum acara dimulai. 4. Peserta diharapkan masuk ke Zoom sesuai waktu yang telah ditentukan. 5. Peserta wajib mengikuti talkshow hingga selesai. 6. Peserta yang telat tidak perlu meminta izin masuk. 7. Peserta dianjurkan mengaktifkan kamera saat acara berlangsung. 8. Peserta wajib mematikan mikrofon ketika pemateri menyampaikan materi. 9. Peserta yang ingin bertanya dipersilahkan bertanya dengan mengirimkan stiker angkat tangan pada kolom chat Zoom, dan setelah diizinkan bertanya oleh moderator, peserta diperbolehkan menyalakan mikrofon dan 10. Peserta dipersilahkan keluar Zoom setelah acara talkshow selesai. 11. Peserta dipersilahkan memilih keluar dari grup atau tetap tinggal di grup besar peserta. 12. Peserta wajib mengisi presensi yang akan dibagikan pada pertengahan acara nanti. Baik, sepertinya teman-teman semua ini sudah tidak sabar untuk mendengarkan pemateri kita hari ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke acara inti yang akan dipandu oleh seorang moderator, yaitu dari mahasiswi Prodi Instrumentasi Jurusan Fisika Universitas Brawijaya angkatan 2018, yaitu Kak Almas Bilkis Fisabila. Kepada Kak Almas Bilkis Fisabila, waktu dan tempat dipersilakan. Halo, Kak Bilkis. Sepertinya masih ada kendala yang tunggu sebentar. Oke, terima kasih saya sampaikan kepada MC yang telah memberikan waktunya kepada saya. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman peserta riset ini terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Almas Bilkis Fisabila. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu
Halo. Nah, sudah Kak, sudah terdengar. Sebenarnya maaf ya, ini ada sedikit kendala jaringan. Oke, saya mulai lagi. Mungkin saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Almas Bilkis Visabila. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya sesi kali ini. Oke, seperti yang kita ketahui bersama teman-teman, bahwasanya kegiatan ini mengangkat tema pengembangan riset untuk meningkatkan potensi diri saintis muda di era pandemi COVID-19. Baik, karena Kak Bilkisnya lagi ada kendala, kita tunggu sebentar ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Selamat datang Kak Lesti. Oke. Ini untuk moderatornya Sorry masih agak ada telat. kendala. Saya jadi baru kita beres nunggu ini, sebentar. baru beres juga bawa materi di grup 11 sih. Jadi Oh, ya. beririsan. Gak apa-apa Jadi Kak. ya, maaf ya semuanya teman-teman udah membuat menunggu. Aduh, tadi ini sih Q&A-nya agak panjang, jadi agak molor. Kemarin sih sudah tetapkan 30 menit sebelum di Ritma FMIPA UB ini harusnya berakhir, tapi itulah. Oke. Gak apa-apa Kak. Saya harus mulai dari mana nih? Mana moderatornya? Apa sudah dibuka atau bagaimana? Saya harus ngapain? Saya harus dancing? Sebentar Kak, tadi karena ada kendala untuk moderatornya, mungkin saya handle terlebih dahulu. Mungkin saya tanya kabar terlebih dahulu ya Kak. Apa kabar nih Kak Restu? Oke, kabar. Alhamdulillah saya sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya Allah, masih. Astagfirullah. Saya dengar kakaknya sedang di itu ya Kak, di Jerman ya sekarang. Apa benar Kak? Iya, sekarang di Jerman sih. Jadi sekarang itu di sini pagi sekitar jam 7 gitu. Masih jam 7 ya ternyata. Gimana Kak cuaca di sana kira-kira? Kalau di Indonesia sedang lagi transisi dari summer ke spring. Pengen masuk spring sih. Jadi kurang lebih suhunya sekitar 26. Corona sekarang kita sudah new normal karena case-nya itu sekitar ya 0 sampai 1 lah per hari. Sedangkan di Indo kan sekitar 1000-an atau gimana kan, kita alhamdulillah sudah menurun, sudah stabil, sudah stagnan gitu. Oh, baik Kak, ini moderatornya sepertinya sudah bisa, jadi untuk Kak Bilkis persilahkan. Oke ya. Halo, sebelumnya bisa terdengar suara saya? Ya Kak, terdengar. Oke, sebelumnya saya meminta maaf bahwasanya tadi ada kendala jaringan. Oke, mungkin langsung saya mulai lagi ya.
Mungkin saya ingin memperkenalkan diri lagi karena tadi sepertinya keputus. Oke, saya di sini perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Almas Yulkis Wisabila. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya sesi kali ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya kegiatan ini mengangkat tema pengembangan pandemi COVID-19 ini telah menjadi permasalahan global yang menjangkau negara-negara di dunia. Selain itu juga kalau kita ketahui di Indonesia ini perkembangannya masih mengalami kenaikan ya jika dilihat dari data statistik. Maaf Kak. Jika dilihat dari data statistik harian jumlah kasusnya, gak kerasa juga kan teman-teman kaliku dampak dari COVID-19 ini. Nah mungkin biar teman-teman di sini masih bingung ya gimana caranya biar kita bisa produktif di era pandemi ini. Dan bukan berarti kita kalau di era pandemi ini momen kita tiduran, rebahan. Sebenarnya masih banyak hal yang harus kita lakukan. Seperti kita upaya meningkatkan kualitas diri untuk menjadi lebih baik sebelumnya. Sehingga kita memunculkan kompetisi dan daya saing meningkat untuk mencapai level keunggulan kita. Dan teman-teman di sini berpikir gimana sih caranya untuk tetap produktif dalam hal melakukan kegiatan risk seperti keadaan sebelumnya di masa pandemi ini. Tenang aja kok teman, nggak ada kata mustahil kan kalau kita selalu optimis dan tetap berusaha. Nah, mungkin sepengetahuan saya melakukan penelitian di masa pandemi ini juga tetap bisa dilakukan kok. Sudah banyak kanal daring ya yang dapat digunakan untuk teknik pengumpulan data seperti Google Form. Jika mengharuskan pengumpulan data melalui teknik wawancara juga tetap dilakukan melalui sarana telepon maupun pertemuan virtual. Ini salah satunya juga dilakukan oleh pemateri kita ya sore hari ini yang nantinya akan membahas secara tuntas bagaimana caranya memanfaatkan bagaimana caranya menggali potensi diri gitu di masa pandemi ini. Mungkin langsung saja ya saya perkenalkan pemateri kita yang akan hadir pada hari ini adalah seorang peneliti di bidang farmasi dan pastinya udah expert banget ya di dunia penelitian. Ya mungkin kalau kita kenal namanya bukan kaleng-kaleng gitu bahasa. Jadi pemateri kita sore hari ini bukan kaleng-kaleng gitu istilahnya. Mungkin kalau teman-teman semua lihat CV dari pemateri kita di share screen. Nah, pemateri kita ini adalah Kak Restu Tuan Bis. Mungkin bisa dilihat berikut riwayat pendidikan dari beliau. Di tahun 2012 sampai 2016, beliau tempuh pendidikan di SC Farmasi Muslim University of Indonesia. Dan di tahun 2018 sampai 2019 menempuh pendidikan Emirates Design University College London, dan di 2020 sampai sekarang menempuh pendidikan industrial PhD Atlet Discovery Center GmbH. Nah, untuk bawahnya mungkin berikut penelitian beliau. Ya, mungkin langsung aja ya teman-teman, mungkin nggak sabar ya mendengarkan materi dari pemateri kita gitu. Apalagi beliau udah jauh-jauh dari Jerman. Mungkin saya ingin menyapa pemateri kita sepertinya sudah hadir. Halo Kak Restuan Lubis. Ya, halo teman-teman. Ya, oke. Halo Kak. Gimana Kak kabarnya? Sebenarnya sudah 2 kali ini saya ditanya. Alhamdulillah saya sehat. Tadi udah ditanya ya. Mungkin karena saya tadi gak tanya, kan saya juga ingin tahu gitu kabar kakaknya gimana. Iya, benar banget ya. Ini tadi juga ada yang kelewat. Sehat walafiat. Tapi ini saya tadi mohon maaf agak telat karena baru saja selesai bawa materi 4 jam tadi. Aduh, oke. Tapi all is good lah gitu. Aman ya Kak? Oke. Aman.
Oke, mungkin untuk persingkat waktu ya, Kak. Selanjutnya saya persilakan kepada Restuan Lubis untuk menyampaikan materinya pada sore hari ini. Dipersilakan, Kak. Oke, mungkin saya ini agak kebingungan dari kemarin. Sebenarnya temanya sih apa gitu, bawa materinya apa gitu. Saya tanya, saya bawa materi apa gitu. Adakah judul, ada kata-katanya riset lah kak gitu, riset. Oke. Sekarang kita tentang riset. Bagaimana sih ngeriset di masa pandemi itu dan bagaimana cara saya gitu ya. Oke, mungkin saya share PPT dikit ya. Dan apa mungkin penelitian saya kali ya. Mungkin kalian bisa dapat bayangan dari situ kali. Tunggu sebentar, saya checklist dulu. Oke, sepertinya ini ya. Saya harus restart Zoom saya deh untuk share screen. Oke, apakah screen saya sudah tershare, teman-teman? Iya Kak, sudah kelihatan. Sudah, Kak, sudah. Oke. Ya, sama sih yang saya bilang tadi. Sebenarnya dari kemarin saya juga agak kebingungan sih. Saya harusnya mau ngapain gitu. Jadi saya perkenalan diri saja dulu ya. Jadi saya ambil tema katanya pesertanya ini Kak lagi pada ada yang mulai penelitian. Nah, ya sudah kita bicara tentang riset. Tapi overall saya maunya lebih banyak diskusi sih gitu. Apalah gunanya kalau cuma saya yang memasteri PPT saya, PowerPoint saya, gini, pandemi, gini, corona, tapi poinnya tidak di kalian. Bukan kalian yang berhasilnya, harusnya kalian dibandingkan saya gitu. Karena saya sudah di posisi ini. Kebetulan saya juga award di LPDP, kemudian saya juga penerima beasiswa dari Marie Curie, EU yang terbesar, sekarang Industrial PhD. Nama saya Restuan Lubis. Mungkin ada yang mulai guessing, oke, orang Batak. Saya bukan orang Batak. Saya ini Makassar. Ada orang Makassar mungkin yang kuliah di UB, saya Makassar. Saat ini saya Industrial PhD di Discovery London. Loh, kok ada PhD-nya, industrialnya, Kak? Gitu. Jadi ada dua tipe. S3, ada S3 kampus yang pada umumnya kalian tahu, profesor apa dan lain-lain. Kemudian yang satu lagi ini adalah di industri. Jadi S3-nya itu kita tidak ketemu profesor di kampus, tapi di industri. Seperti itu. Oke, dalam 30 menit ke depan atau 40 menit ke depan saya akan berusaha menceritakan sayanya apa, begitu mungkin kalian ada inspirasi. Kebetulan saya juga meneliti tentang COVID, penemuan obat untuk COVID, obat ya, bukan vaksin. Kemudian bagaimana sih, dari mana sih kita sebenarnya bisa meramu sumber penelitian itu, kenapa saya mungkin tadi di CV-nya dapat medali emas mewakili Indonesia pada saat di Cina dan di Thailand gitu, inovasi apa sih, gimana sih caranya saya bisa meramu itu, kemudian bagaimana sih kita mendesain judulnya, bagaimana sih, judul saja itu semingguan diramu, baru didaftar ke dosen pembimbing, kemudian rumusan masalah, kemudian apa sih yang bisa saya sarankan untuk kalian yang di masa pandemi ini. Oke, tentang saya. Jadi yang saya bilang tadi, saya sarjana farmasi di Universitas Muslim Indonesia Makassar. Ya, universitas swasta. Mungkin kalian kalau dengar, ini tahun 2016 yang lalu. Kemudian saya tinggalnya di Sulawesi. Sorry, oke. Wait a second. Oke, saya tinggalnya di Sulawesi. Kemudian setelah lulus
sarjana farmasi, saya pindah ke UK di London sendiri tinggalnya. Itu saya menyelesaikan master riset saya di bawah funding Kementerian Keuangan, yaitu LPDP. Mungkin ada yang kenal LPDP, beasiswa sejuta emat. Nah, setelah lulus kemarin 2019, sebelum lulus saya mulai daftar S3. Alhamdulillah saat itu saya menerima beasiswa S3 15 di 8 negara yang berbeda. Salah satunya ada di Barcelona, Spain, ada di Singapura, ada di Australia, di Australia 2, ada di New Zealand, di Jerman 3. Nah, yang saya terakhir ini yang saya pilih adalah yang dari Marie Curie. Kenapa Marie Curie? Karena saya nanti akan pindah-pindah negara gitu. Pernah dengar Erasmus Mundus nggak? Erasmus Mundus itu pindah-pindah negara kan S2-nya. Nah, nanti saya pun juga insya Allah pindah gitu setelah Corona pergi. Ada di Jerman sekarang tahun pertama, kemudian ke Italia, kemudian nanti kembali lagi ke UK. Nah, saat ini saya di Industri Lead Discovery Center, menemukan obat untuk penemuan obat. Fokusnya itu kanker payudara. Kemudian karena Corona juga, saya juga dilibatkan di penemuan obat coronavirus. Oke. Bagaimana sih cara cari inspirasi, penelitian, ide gitu kan? Ya, kita ketahui bahwa sekarang abad 20. Susah Kak nyari novelty-nya, susah cari idenya itu gitu. Susah cari penelitian yang betul-betul istilahnya berbobot lah gitu kan. Udah semua dieksplor, apapun yang mau diteliti kayaknya semua peneliti itu sudah eksplor deh kayaknya gitu. Nah, ini saya kutip dari William Zinsser bahwa jangan pernah ragu meskipun itu sudah ada. Misalnya saya mau meneliti daun kelor Kak gitu. Iya kali, daun kelor udah ada produknya, udah ada banyak peneliti yang eksplor, udah ekstrak sana sini, udah uji sana sini. Tapi jangan ragu, teliti saja apapun minat kamu. Nanti pada intinya kamu pada saat mempelajari penelitian itu kamu akan menemukan gap, celah di mana kamu bisa optimize dari penelitian itu. Jadi intinya yang pertama adalah jangan ragu dulu, hilangkan dulu ragunya. Aduh, kayaknya ini tidak terlalu bagus deh. Kayaknya ini gini atau gini. Kayaknya penelitian ini susah deh gitu. Pasti ada celahnya untuk mensimpelkan seperti itu sih. Lalu sumber, di mana sih cara carinya, di mana nyarinya gitu kan? Yang pertama itu membaca pastinya ya. Tapi yang jadi masalah saya pun juga malas membaca gitu. Aduh, gimana ya membaca itu? Saya maunya bacanya itu dikit tapi langsung dapat. Susah ya. Ya orang Indonesia emang kayak gitu. Maunya simple, mau murah tapi kualitas bagus gitu. Ya emang kayak gitu. Nah, saya itu carinya biasanya di artikel penelitian dan majalah riset. Kenapa saya cari di jurnal penelitian atau ini? Di jurnal penelitian ataupun artikel penelitian, saya sarankan review ya. Di review. Kalau jurnal penelitian dikit salahnya. Nah, di setiap review artikel itu, gimana ya cara membedakan? Mungkin kalian tahu, jurnal penelitian itu penelitian, saya kerjakan, terus saya publish penelitian saya, S2 saya, S1 saya, skripsi saya publish, itu jurnal penelitian. Ada yang namanya lagi review artikel, review penelitian. Jadi ada suatu orang, saya nih, status saya, ini yang bisa kalian dilakukan masa pandemi, kalian bisa membuat review artikel namanya. Jadi, kalian itu mengumpulkan materi-materi dari peneliti Kak Restuan yang meneliti tentang corona, ada lagi peneliti dari Mbak Aisyah tentang pandemi corona, bagaimana sih. Kalian hubung-hubungkan, kemudian menjadi suatu kesimpulan. Itulah namanya review. Dia tidak melakukan penelitian, cuma dia hanya mengumpulkan materi-materi. Itu biasanya dari 100 jurnal, 50 jurnal, itu yang diramu. Jadi dia kayak buat summary gitulah. Ini enaknya dibaca seperti ini, kita tidak usah lagi menyelami topik penelitian itu karena si orang ini sudah tahu di mana kelemahan penelitian, misalnya tentang penemuan vaksin gitu kan. Sudah ada banyak kandidat, terus dia mereview. Coba aja cari review artikel vaksin development for COVID-19. Kalau itu kata kuncinya pasti banyak yang review. Karena nanti ratingnya itu tinggi karena banyak orang yang cari kelemahan vaksin yang ada sekarang itu apa sih? Nah, kalau mau tidak susah, itu cara saya mencari artikel ilmiah itu sih.
Nah, kemudian ada juga sih yang kalau mau tidak susah ya pengembangan skripsi kakak-kakak kelas kalian. Dikembangkan, dilanjutkan. Berdasarkan penelitian ini, dilanjutkan kayak gini sih. Seperti itu. Cara kedua adalah mengunjungi profil. Atau biasa profil orang yang kita suka gitu, peraih Nobel. Atau calon supervisornya kita. Misalnya siapa yang kalian suka ya di Indo? Siapa ya peneliti yang terkenal kalian di Indo? Saya taunya orang-orang farmasi sih gitu. Misalnya Prof. Enro gitu kan, atau Prof. Hari, atau Prof. Aryanuar yang dari UI gitu untuk penemuan obat. Dia punya blog gitu, dia nulis di situ. Nah, kalian nanti bisa cari celahnya, karena dia akan menulis suggestion for future work. Apa sih itu? Dia akan menulis bagaimana, apa sih saran, apa sih kelemahan penelitiannya. Nah, kalian tinggal jiplak dari situ. Lebih enak lagi, karena dia peneliti itu pasti ada di situ batasan penelitian ini, kelemahan penelitian ini dia pasti paparkan di dalam paper itu atau di dalam blog itu. Nah, kalian cari celahnya situ, baca-baca di situ, mumpung lagi corona nih, baca di situ. Nanti dapat ide di situ. Itu bukan idenya lagi teman-teman, tapi ide dari profesornya. Profesornya bilang, ini nih ada saran bahwa penelitian ini bisa dilanjutkan di bidang ini. Nah, kalau kalian di bidang itu ya silahkan ambil. Seperti itu sih. Makanya ada istilahnya blog walking. Ini mengunjungi para blog peneliti maupun di luar negeri, penerima beasiswa itu biasa dia membuat. Biasa juga di Instagram beliau update tentang informasi bagaimana sequencing virus itu sendiri, virus DNA sendiri, bagaimana pergerakan mutasi DNA sendiri. Kalian bisa, ada beberapa yang saya follow itu saya juga update sama mereka seperti itu sih. Kemudian konsultasi yang pastinya dosen pembimbing ya, beliaulah ini pakar kakak-kakak kelas. Nah, kemudian kalian juga bisa lihat dari peristiwa, misalnya dari ada lumpur lapindo, banjir, sekarang lagi COVID-19. Saya strongly suggest kalau penelitian kalian diarahkan ke COVID-19, karena ini akan tren sampai 50 tahun yang akan datang gitu. Karena pengembangan vaksin pun itu tidak semerta jadi, kalaupun ada yang pertama pasti akan melihat kelemahannya. Ini tidak terlalu selektif. Karena terjadi mutasi di bidang ini, seperti itu sih. Kemudian untuk obat sendiri, khususnya untuk kalian yang di kimia atau sintesis obat, kimia organik gitu kan, ini akan tren sampai 20-30 tahun ke depan. Karena untuk pengembangan obat sendiri itu butuh sekitar 5-10 tahun. Itu hanya untuk pengembangan obat, seperti itu sih. Kemudian, menghadiri workshop. Pasti kayak gini, tanya-tanya, hadir. Kita harusnya berterima kasih nih kepada Rikma, Mifa, sudah memediasi kita. Kalian bisa langsung tanya ke saya, bagaimana sih Kak penelitian ini, metode untuk ini. Nah, hadirlah. Di masa pandemi ini ikuti. Jangan nonton film Korea lah gitu. Jangan terlalu banyak nontonnya gitu. Jangan terlalu banyak mainnya, mabarnya, teman laki-laki. Ya hadirilah yang agak-agak ilmiah gini. Biarlah habis kuotanya di bagian sini. Oke, jadi itu sih workshop itu tadi sih. Kalau saya biasanya ngambil idenya dari sini. Dan terakhir biasanya saya ramu itu pada saat mandi. Nah, saya kalau ke WC itu saya dapat inspirasi. Celahnya kayaknya di sini. Saya ingat kemarin. Kayaknya ada penelitian dosen saya. Kayaknya gini deh. Kayaknya berhubungan sama ini gitu. Seperti itu sih. Nah, misal udah ikuti itu semua Kak, belum dapat, tetap saja ini. Nah, ada namanya, saya di sini kadang memaksa penelitian saya pakai metode yang namanya ini nih. Scampers. Jadi, disubstitusi. S-nya itu apa? Ini menurut Kevin Berenda. Ya, saya bilangnya substitusi. Jadi, ada parameternya. Misalnya, obat kunyit ya. Ekstrak kunyit untuk antioksidan gitu. Nah, disubstitusi kunyitnya dengan rempah-rempah yang lain, ekstrak yang lain kayak gitu. Jadi muncullah lagi ide yang baru gitu. Jadi tidak ada sih ide itu buruk gitu. Nah, kemudian ternyata sudah ada kunyit yang disubstitusi gitu kan. Pakai kombinasi kunyit sama daun teh hijau sebagai antioksidan. Nah, itu akan IC50 untuk vitamin C-nya itu atau antioksidannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan vitamin C karena sudah mengkombinasikan dua ekstrak gitu. Inilah fungsinya mengkombinasikan gitu. Kemudian mengadaptasikan yang tadinya misal saya cerita farmasi ya karena background saya farmasi, mungkin teman-teman ada background lain nanti bisa ditanyakan, tapi saya lebih ke farmasi jadi
Saya bisanya banyak cerita di farmasinya. Misalnya, bagaimana sih adaptasi itu? Yang tadinya mungkin obatnya itu kalian melalui oral, mungkin bagaimana? Apakah bisa diadaptasikan melalui subkutan kah, disuntik, diinjeksi, kayak begitu sih. Kemudian ada memodifikasi, tahu lah ya, modifikasi. Kemudian ini yang biasa saya tekankan, kalau misalnya kalian dari atas ini sudah mau mengkomunikasikan, sudah ada penelitian kombinasi, mau pindahkan dia jadi yang tadinya berupa ekstrak, sudah ada formulasi nanopartikelnya, bagaimana ini mau diadaptasikan ke nanopartikel? Udah ada orang yang mengadaptasi. Coba menghilangkan, mengeliminasi saja. Artinya yang tadinya sudah dibentukkan kembali menjadi yang kesederhananya itu. Seperti itu. Yang tadinya kompleks desain nanopartikel berbasis emas gold begini, desain metode ini, coba kalian kembalikan ke yang semurahnya, yang lebih sederhana. Karena yang biasa orang cari sih, idealnya penelitian itu adalah idealnya itu sendiri. Seperti itu sih. Coba kalian hilangkan bagian part-part yang kompleks itu, lalu kalian desainlah penelitiannya seperti itu. Nah, ini sama sih yang terakhir itu, melakukan menginversi, membalik. Misalnya saya sekarang, bagaimana sih itu menginversi? Saya sekarang adalah ada namanya penemuan obat, di screening obatnya, kayak kemarin yang dilakukan para UI sama Pusat Layanan Pandemi di Indonesia untuk COVID-19, dia itu adalah men-screening pakai komputasi, prediksi. Jadi dia melakukan kalau screening ini filter sih. Jadi ada aplikasi namanya in silico molecular docking, pendekatan molecular docking. Dia dari 1.000 senyawa obat, ribuan senyawa obat bahan alam, dia punya ribuan obat di against dengan si COVID-19. Nanti dilihat dari 1.000 ini daun mana sih yang bisa menghambat si COVID ini? Nah, kemarin dia beberapa Ibu Dr. Ika Suliaswati, mungkin kalian tahu yang dari UGM, dia familiar. Nah, dia keluar itu kan dari obatnya menjadi COVID-nya gitu. Itu dari ratusan obat untuk satu target begitu. Nah, yang bagaimana kalau dibalik? Yang dibalik itu dari ada satu obat yang terkenal, yang pamungkas, misalnya acetic acid, gitu. Itu bisa sebagai pemutih apa dan lain-lain, gitu kan. Asam yusnak juga bisa sebagai pemutih, bisa juga sebagai obat kanker, bisa juga. Jadi obatnya itu polifarmakologi. Apa sih polifarmakologi itu, Kak? Satu obat ini banyak efeknya, gitu. Tapi kita mau memprofile. Tadi kan dari obat dites menggunakan satu penyakit. Nah, dibalik dari banyak penyakit, kita tahu bahwa ada obat yang agak sedikit banyak efek sampingnya, itu kita alihkan lagi, kita tes against dari banyak protein, targetnya itu, sorry kalau agak molekuler ya mungkin bahasanya, dari target protein itu, dari ratusan misalnya protein kanker ini, kanker A, kanker B, kanker C, COVID juga yang sama-sama dengan proteinnya, dengan kanker, apa dan lain-lain, itu kita screening, kita hantam dengan satu obat. Yang mana sih penyakit ini yang cocok untuk obat A ini? Jadi dibalik intinya, gitu sih. Kalian bisa balik, pasti bisa dibalik. Penelitian apapun itu pasti bisa dibalik. Misalnya penentuan kadar flavonoid di daun A gitu. Nah itu kan daun A diukur kadarnya gitu. Nah kenapa tidak penentuan jumlah intensitas flavonoid jumlah flavonoid di beberapa daun gitu. Jadi dibalik memang sampelnya gitu. Jadi yang tadinya fokusnya satu sampel mengukur, kemudian dibalik lagi menggunakan beberapa metode untuk mengukur flavonoid itu. Jadi yang tadinya cuma mengukur satu, yang lainnya itu jadi bisa dibalik lah intinya gitu. Dibalik entah parameter A-nya atau parameter B-nya yang difokuskan. Seperti itu sih. Saya biasanya menang PKM kemarin selama S1 sih, alhamdulillah menang PKM 3 kali berturut-turut gitu. Jadi memang dibalik. Jadi saya memang hobinya ngeriset-riset gitulah. Gitu. Mencari inovasi di sela-sela risetnya itu sih. Seperti itu. Ini sih yang selalu saya pakai. Kalau tidak, paling jurus pamungkas saya itu adalah substitusi, kombinasi, sama ini. Melakukan sebaliknya. Itu sih jurus pamungkas saya di beberapa riset-riset saya ataupun inovasi-inovasi saya. Kemarin misal saya mendesain
patch ya, permen pelangsing, dan itu sudah paten. Itu menang mewakili Indonesia di Cina, salah satu inovasi paling mendapat medali emas di Cina saat itu, karena idenya itu lumayan bagus. Karena begini, pertama patch kadang di pemberiannya adalah bukan lebih cepat. Kenapa saya memilih patch misalnya, kan lebih cepat. Nah, yang apa saya lakukan adalah mengkombinasikan patch ini yang tadinya saya pakai metode substitusi, yang tadinya biasanya orang diet itu makan pil apa dan lain-lain dan minum obat diet gitu. Yang saya lakukan adalah yang tadinya teh diet ini saya konversi menjadi ekstrak, terus saya taruh di sediaan farmasi ini, patch ini, jadilah dia kayak permen sekaligus obat gitu. Tidak hanya sampai di situ. Dari daun jati Belanda itu, saya pakai daun jati Belanda. Dari daun jati Belanda itu saya tambahkan lagi daun teh. Jadi dapat lagi substitusi, dapat kombinasi, dapat adaptasi, dan dapat saya lakukan inversinya seperti itu. Kalian semakin kompleks penelitian kalian semakin bagus sih. Itu sih menurut saya. Oke, sekarang kita bicara penelitian yang berkualitas ya. Yang pertama novelty, pasti kebaharuan. Nah, bagaimana cara dapat kebaharuan ini tadi? Kalau kalian bisa mengkomunikasikan ini semua yang tadi yang saya bicarakan, mungkin insya Allah teman-teman dapat kok novelty. Kemudian tidak pengulangan. Biasakan kesalahannya teman-teman adalah menjiplak gitu, hampir semuanya menjiplak ya. Beda ya menjiplak sama ini continue. Jadi penelitian kalian itu, jadi maksud saya kan ini Kak, seringnya di penelitian skripsi itu berdasarkan penelitian ini dilanjutkan dengan ini bla bla bla. Itu namanya melanjutkan. Kalau pengulangan yang mana? Ya mengulangi, cuma beda diganti dikit aja sih gitu parameternya gitu. Beda kalau kita memang mengembangkan fully, melanjutkan parameternya dirubah, advance lagi gitu. Itu sih yang mau saya tekankan ke teman-teman. Nah, oke. Nah, kemudian up to date. Masalah itu harus yang setidaknya yang lagi hotnya sekarang, atau setidaknya paling lama 2 tahun terakhir. Karena publikasi itu butuh sekitar 6 bulan sampai 1 tahun untuk terbit publikasi kalian, jurnal kalian. Kalau kalian udah pakai yang 3 tahun kemarin, itu udah lawas gitu. Sudah banyak penelitian terbaru. Nah, makanya tadi kenapa saya sarankan berdasarkan peristiwa, lihat apa yang terjadi, misalnya banjir, apa dan lain-lain. Kemudian ada fenomena yang lain. Saya sekarang ini lagi seru-serunya COVID ya udah, para peneliti pastinya larinya ke COVID sih. Kemudian ini relevansi. Nah, relevansinya kalian itu ya harus referensi dan teori yang jelas. Harus ada pendukung. Setidaknya ada teori pendukungnya kalian. Makanya saya bilang tadi beda dengan berdasarkan penelitian A, bahwa kekurangannya ini dan saya melanjutkan di bagian ininya ini dengan hipotesa seperti ini dan lain-lain sih. Nah, empat item ini setidaknya tanyakan kepada dirimu, penelitian saya ini menyangkut gak 4 ini gitu. Oke, kemudian kita masuk ke setelah dapat idenya, setelah mengakui bahwa mungkin kayaknya penelitian ini, kita mulai desain judul saja ya. Bagaimana sih sebenarnya itu. Kemudian ini ada tipe 3 judul, dan judul itu sendiri setidaknya menyangkut 4-6 ini. Yang pertama singkat dan jelas, logis pasti, minimal 20 karakter, ini tergantung sih 20 kata, itu tergantung dari penerbit jurnal teman-teman sendiri, ataupun tergantung dari tipikal guideline buku panduan skripsi kalian. Nah, itu dia. Kemudian objeknya, jadi ada objeknya dari mana ke mana, kayak misalnya tadi penentuan kadar ini A, jadi jelas objeknya apa, semua tahulah. Kemudian tahun, kalau ada lokasi daerah, biasanya menambahkan bahwa sampelnya itu dari ini, kabupaten ini, kemudian berkaitan dengan topik dan tema. Kemudian ini biasanya ada yang hanya korelasi yang biasa ditandai dengan jadi hubungan apa gitu, bla 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 dengan A gitu. Jadi melihat hubungan 2 ini, kalau ini ditingkatkan, ini rendah gak? Atau kalau ini ditingkatkan, ini dua-duanya naik gak? Gitu.
Seperti itu sih. Kemudian ada regresi, ini bisa kita ukur melalui beberapa program-program regresi sendiri itu sendiri. Nah, biasanya ditandai dengan kata terhadap, ini dan dengan. Kemudian kalau ada yang mengkomunikasikan biasanya pakai kata dan yang di blok ini. Seperti itu. Nanti lihat bagaimana judulnya saya. Oke, sekarang roadmap untuk masalah penelitian itu sendiri. Nah, biasanya saya mulainya itu dari mencari gap-nya, mencari celahnya, mencari kekurangannya. Seperti itu. Misalnya tadi saya katakan bahwa penelitian A tadi bahwa dia merekomendasikan setelah kalian mengunjungi nih block walking gitu kan, sekarang mengunjungi peraih Nobel atau peneliti yang kalian idam-idamkan gitu kan, dia menjelaskan bahwa penelitian ini perlu penelitian lanjutan bla bla bla. Nah itu kalian bisa lanjutkan gitu. Itu gap-nya, itu yang dimaksud gap-nya gitu. Atau gini, ternyata penelitian ini tidak berhasil karena gini. Pasti peneliti menjelaskan kalau dibaca baik-baik ya, kalau tidak dibaca baik-baik saya tidak ketemu. Setelah itu saja tidak cukup. Kalian butuh teori gap untuk mendukung si kekurangan itu tadi. Nah, caranya bagaimana? Kalian harus masuk ke basic ilmu itu sendiri, turun ke bawah. Makanya mata kuliah dasar kalian di S1 tolong jangan dilupakan. Tolong jangan. Saya pun merasa menyesal tidak mengabaikan mata-mata kuliah dasar, matematika dasar, fisika dasar, apa dan lain-lain itu. Dan ternyata itu sangat-sangat berguna sih. Kemudian setelah itu baru desain latar belakang. Nanti akan saya rumuskan, saya berikan contoh bagaimana saya berusaha meramu latar belakang dan menghasilkan rumusan penelitian. Gitu. Misal, ini contohnya. Ini tadi saya bilang tidak lebih dari 20, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke, 18 kata, itu yang dimaksud. Karena kalau kepanjangan, juga bosan. Itu sih intinya, kepanjangan bosan. Nah, apa yang ini penelitian saya saat saya di UCL di London. Saya mendesain dan membuat obat kovalen. Ini saya komunikasikan lagi ya, membuat kovalen, obat inhibitor ini obat ya, senyawa penghambat ya, kovalen, dan juga protein mixture-nya, obatnya juga, protein mixture-nya juga terhadap protein ini, siklofilin protein gitu. Jadi jelas apa objek sama targetnya ini. Jadi jelas apa targetnya, siklofilin protein, apa objek penelitiannya, kemudian apa temanya, bahwa saya temanya itu topiknya akan mendesain dan mensintesis gitu kan. Dan general masalah utamanya adalah penyakit multiple sclerosis itu sendiri. Sekarang saya mau desain obat, tapi saya tidak mau, saya pengennya lebih powerful lagi penelitian S2 saya. Saya tambahkan lagi proteomic tools. Apa sih itu nanti akan dijelaskan kalau ada yang mau bertanya seperti itu. Proteomic tools ini suatu obat yang didesain untuk nge-trace, untuk menginvestigasi target protein kita gitu. Itu sih. Dia hasil pengembangan dari obat itu sendiri. Kalau dia obatnya selektif. Nah, jadi ada dua ya. Saya desain sintesis obat untuk multiple sclerosis. Multiple sclerosis itu belongs to kayak Alzheimer untuk neurogeneratif saraf. Jadi bagi kalian, sekarang kan anak muda itu mulai pikun-pikun, itu karena adanya degeneratif dari selubung mielin atau pelindung akson kita gitu. Nah, fokus saya sama profesor saya kemarin adalah menemukan penghambat obat ini, bagaimana caranya kita bisa menghambat sehingga aksonnya itu terlindungi dan menghasilkan energi impuls yang disalurkan ke otak kita itu tidak melakukan hambatan karena selubungnya itu terjaga gitu. Itu fungsi penelitian saya sebenarnya background-nya. Nah, latar belakangnya. Mari kita mulai. Tadi saya bilang dengan latar belakang kalau ditemukan namanya research gap-nya. Nah, ini latar belakang saya kalau saya susun bahwa kita harus cari dulu masalah utamanya itu apa gitu. Ternyata ada sekitar 2 juta orang di dunia ini setiap harinya itu kena dengan multiple sclerosis. Ini saya ambil dari Multiple Sclerosis 2019.
Ini saya terbitkan di 2019, saya ambil juga data 2019, mungkin datanya up to date gitu. Ada orang sekitar 2 juta orang di dunia ini terkena ini, kayak ini. Kalau yang seluruh melin itu yang saya maksud tadi, ini nih. Dia mengalami kerusakan karena faktor disfungsi mitokondria itu sendiri. Itu sih. Jadi jelas apa ininya, kemudian objek risetnya itu, masalahnya itu apa, di mana. Jadi memang harus terlihat jelas seperti itu sih. Nah, sekarang kita mau lihat riset gap-nya di mana. Jadi, sorry to say ya, kalau ini sedikit agak berat kontennya. Saya cuma mau, jangan paksa kalian berusaha mengerti apa yang saya lakukan. Hanya saya melihat, saya berusaha memberikan contoh bagaimana saya mendevelop idenya. Di mana riset gap-nya itu. Ternyata, ini ada obat untuk ini yang ada di dalam tubuh. Sudah ada ini obat di dalam tubuh. Tapi fungsinya dia itu sebagai reversible. Kalau kalian lihat reaksinya ini kayak gini, reversible itu dapat balik. Dia bisa hambat proteinnya, tapi dia bisa juga lepas lagi dari proteinnya dan proteinnya kembali aktif lagi. Seperti itu. Jadi sudah diketahui bahwa ada obat tapi tidak kovalen ikatannya sehingga berbentuk reversible inhibition. Itu penghambatannya itu dapat balik gitu, tidak tetap. Nah, setelah ada teori bahwa ada obatnya tapi tidak poten, sekarang kita mau masuk ke teorinya. Bisa nggak dikasih poten gitu? Tadi kan saya bilang bahwa ada obatnya, dia itu berikatan kayak gini, tapi dia dapat balik. Misalnya ini obat, ini enzimnya. Masih ingat kan teman-teman teori lock and key, kunci dan gembok. Ini kuncinya, ini gemboknya. Nah, obat yang saya desain, obatnya sudah ada di dalam tubuh kita gitu untuk memaintain perlindungan saraf kita. Itu namanya tadi itu cyclosulfurin A yang saya tunjukkan tadi. Ini sudah ada secara natural di dalam mitokondria itu sendiri yang fungsinya menjaga kestabilan sel saraf gitu. Aksonnya itu sendiri. Nah, tapi dia fungsinya bisa sampai di sini saja ikatannya, non kovalen aja gitu, non kovalen saja gitu kan. Ini dapat balik. Nah, yang saya mau adalah bisa nggak ini menetap selama-lamanya gitu? Ternyata bisa. Ada namanya teori tentang ikatan kovalen inhibitor. Sehingga ini lebih, kita cuma pakai satu obat, tapi setara dengan pakai obat yang reversible non-kovalen itu. Kita pakai 3 nih, kita cuma pakai 1 udah cukup, udah lama. Jadi makanya kita cuma minum 1 obat, itu bisa berhari-hari. Asumsinya ya, asumsi sederhananya. Perbedaannya. Nah, ternyata ada seperti itu. Nah, mulailah saya berhipotesis. Kalau ada seperti itu, berarti harus ada pengunci gitu. Pengunci di protein ada penguncinya, yang ini merah. Kemudian di obatnya ini, yang ini tadi, dia kan harus ada penguncinya juga gitu. Supaya dia akan menetap selamanya kayak gini, kompleks protein sama inhibitornya gitu. Nah, saya desain ini, saya tambahkan di sini yang lingkaran merah ini, mata pancingnya, mata kailnya, nanti supaya dia itu ketika berikatan dengan protein tidak lepas lagi. Sehingga yang saya harapkan adalah bentuknya covalent drug. Seperti itu sih. Nah, itu saja sih. Artinya berusaha mencari. Nah, dari sini juga saya bisa jadikan dia proteomic tools. Seperti itu. Oke, tidak berasa kita sudah habiskan 30 menit, teman-teman. Terakhir nih dari saya, yang apa yang bisa kalian lakukan di masa pandemi? Yang itu tadi saya lihat kalian harusnya mulai kepoin topik riset. Kalian yang satu nih, yang saya lakukan ya, saya semester 5 saat itu saya sudah mulai target profesor yang ada di Oxford sama di London, di UCL, salah satu universitas terbaik tentang medicine ya, kedokteran gitu. Dia 5 terbaik setelah Harvard, Harvard, Cambridge, Oxford, UCL kelima, kalau tidak salah saat itu. Nah, saya mulai kontak profesornya, saya ini. Kenapa saya mulai kepoin? Nah, sorry. Kenapa saya menyarankan kalian mulai kepoin di masa pandemi ini? Kalian bisa kunjungi sebagai blog walking, karena kalian bisa sesuaikan risetnya kalian nanti pada saat mau lulus S1 itu sesuai dengan calon profesornya. Untuk S2, kayak gitu. Supaya inline.
Jadi, meskipun kalian nilainya jelek, apa dan yang lain, kayak saya, ataupun kampusnya kalian jelek, kayak saya swasta, dan saat itu akreditasinya C, kayak kalau nggak salah, C ya, atau B, kalau nggak salah ya, akreditasi kampus saat itu. Itu ketolong sama riset kamu yang compact sama profesornya itu. Jadi beruntung kalau kalian masih ada yang semester 2, semester 3, atau ada yang semester 5, atau ada yang mau lagi nyusun, berusaha sesuaikan calon profesornya. Kalau misalnya tidak mau ke luar negeri, ya udah ya tidak apa-apa lah. Gitu. Kemudian agar mudah nih diterima misalnya beasiswa nanti kan gitu. Nah, kenapa tidak mulai susun review artikel? Ini akan meningkatkan rating kalian, publikasi kalian. Apa sih review artikel itu, Kak? Review artikel tadi sudah saya jelaskan. Kalian cuma mereview aja, mengumpulkan paper-paper itu, kesimpulan-kesimpulan materi itu dari beberapa jurnal-jurnal itu, terus kalian publish. Kalian kalau tidak bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia saja, bisa review artikel. Yang penting terbit jurnalnya. Yang penting kalian namanya punya jurnal. Terserah, mau jurnal penelitian ataupun jurnal artikel, terserah dong, terserah saya gitu. Yang penting saya punya jurnal gitu. Kemudian kalian harus mulai juga surfing. Nah, salah satu pemberi beasiswa ya, ini saya mulai concern kepada future life-nya kalian gitu. Saya saat itu, saya tahu kan LPDP saat itu sangat butuh yang namanya tidak hanya inovatif di bidang riset kamu juga harus berprestasi. Nah, ikut lomba. Saya saat itu mulai lomba semester 5 saat itu ya, saya cerita saja ya biar tidak berat kontennya. Saya mulai lomba di dalam negeri, lomba di luar negeri, saya mulai. Nah, yang terakhir adalah kalian harus tunjukkan saintisnya kalian. Kalian kan mau dapatkan beasiswa LPDP nih, mau ke luar negeri, mau apply profesor di sana. Kalian harus tunjukkan dong kalau kalian itu peneliti gitu. Salah satu caranya menunjukkan itu adalah menghadiri conference, kemudian kalian punya jurnal. Itu dua sudah cukup meyakinkan pemberi beasiswa. Lu harus bayar gua dong gitu ke UCL atau ke Harvard atau ke Oxford gitu untuk sekolah, karena ini saya saintis gitu, terbukti saya punya jurnal review artikel, jurnal penelitian saya S1, dan saya punya riwayat sebagai speaker, sebagai ikut conference ini lomba. Oh, saya pikirnya ini sama ya. Oke. 40 menit sudah, thank you ya, terima kasih. Itu sih dari saya mungkin lebih banyak berusaha, teman-teman yang lebih banyak ngomong ya, jangan sayanya sih. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Ridwan Lubis atas paparannya yang sangat menarik dan bermanfaat banget ya, Kak ya. Mungkin selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya-jawab. Buat teman yang ingin bertanya, bisa mengisi di kolom chat dengan stiker hand raise. Oke, baik. Saya untuk sesi tanya-jawab dengan 3 penanya. Mungkin buat teman-teman yang nggak sabar buat bertanya bisa langsung mengisi di kolom chat ya. Mungkin selagi menunggu teman bertanya di sini, saya mau bertanya, Kak. Mungkin saya penasaran bagaimana cara melakukan chat dengan menggunakan data sekunder itu, Kak. Mungkin jawab, Kak. Oke, data sekunder. Iya sih, jatuhnya kayak itu tadi, review artikel. Teman-teman bisa menggunakan data penelitian yang lain. Kemudian data sekunder juga bisa didapatkan dari beberapa kayak NCBI. Dia punya beberapa data-data seperti untuk golongan-golongan obat. Kalian bisa lihat. Kemudian ada juga data-data untuk ini sebagai aktivitas obat itu sendiri. Itu kalian bisa download gitu. Kemudian yang lain NCBI ada juga kalau kalian bermain di sequencing DNA untuk mencari mutasinya, kalian bisa unduh dari PDB, Protein Data Bank gitu. Nah, kalau kalian mau lihat misalnya data-data sekundernya itu, misalnya kalian mau lihat ini contoh-contoh ya, data-data sekunder penghasil ya. Misalnya mau lihat golongan-golongan senyawa, misalnya saya mau lihat apa sih kandungan dari misalnya ini kulit jeruk ini, kalian bisa ke Snapshot atau bisa ke kalian ke saya lupa yang dari UI ini. Yang jelas Snapshot itu adalah suatu website yang menyediakan kalian tinggal unduh namanya dari cuma
klik misalnya Oryza sativa leaf gitu kan. Nah, semua yang ada di daun padi itu gitu, itu akan terunduh gitu tanpa kalian harus mengekstrak atau mengisolasi sendiri gitu kan. Jadi kalian bisa compare nanti data sekunder yang kalian unduh dari Snapsack, kemudian data sekunder ataupun tersier yang ada dari penelitian-penelitian orang, cocok nggak gitu. Jadi hasilnya kalian adalah, saya melihat project hasilnya kalian, penelitian kalian adalah, saya melihat bahwa Snapsack ini sangat valid karena dibenarkan oleh beberapa penelitian-penelitian yang dilakukan di uji laboratorium. Gitu. Jadi ada penyedia database, kemudian kalian compare sama beberapa yang melakukan penelitian yang ada di sekitar. Jadi kalian di pandemi di rumah saja. Jadi kalian main website sama main paper gitu. Koleksi datanya, data dari itu sendiri, kemudian kalian unduh lagi data-datanya dari jurnal-jurnal penelitian, seperti itu sih. Kalian bisa hubungkan. Atau kalau kalian tidak mau lagi mengunduh sendiri, mendownload sendiri materialnya dari penyedia, kalian bisa gunakan korelasi nih. Misalnya dua item tadi mempunyai, ada si siapa, misalnya si Diana ataupun si Galuh nih, kedua-duanya beda nih gitu. Dia peneliti tapi beda objek, tapi aktivitasnya sama. Misalnya sama-sama meneliti tentang ekstrak suatu senyawa A, si Diananya, si Galuhnya senyawa B, tapi fokusnya sama di untuk untuk RA gitu, rheumatoid arthritis gitu. Jadi kalian bisa combine nanti, karena si Diana sama si Galuh ini tidak pernah ketemu, kalian bisa sebagai orang ketiga yang mempertemukan itu. Kalian bisa analisis nanti datanya menggunakan analisis SPSS. Jadi kalian tidak hanya kualitatif gitu doang sih, tapi kalian juga berusaha memproses data-data itu sendiri. Seperti itu sih. Kalau menurut saya sejauh ini yang bisa kalian lakukan gitu. Oke, gimana? Oke, kita kehilangan. Terima kasih Kak. Ini mungkin sudah ya ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ini dari Muhammad Iqbal, izin bertanya terkait perkembangan terakhir terapi imunologis saat ini gimana Kak? Peluang riset kiranya dapat dilakukan di Indonesia terkait penyakit autoimun, isu apalagi yang dibahas dia. Oke, kalau autoimun lebih ke neuron sih. Kalau yang lagi hits ya. Tapi saya berpindah sih, makanya saya agak meninggalkan ya beberapa 1 tahun lah, tidak mulai up to date dengan imunologi. Tapi yang jelasnya lagi ngehits itu tentang Alzheimer sih, sama beberapa teman-temannya, karena obatnya itu multiple sclerosis, khususnya multiple sclerosis ya. Ini suatu yang baru ya, belum ada obatnya dan masih divalidasi. Apa sih, apakah betul-betul autoimun, apakah kompleks dengan protein yang lain, atau gimana. Tapi yang jelas, makanya kita butuh tadi itu. Saya tidak hanya meneliti tentang obatnya, tapi juga proteomic tools-nya. Proteomic tools-nya nanti itu akan memancing protein-protein apa saja yang berikatan begitu. Antigen apa saja nanti yang akan berikatan dengan protein ini, sehingga terjadi kesalahan gitu transfernya. Sehingga mitokondria terjadi necrosis dan ruins the cell gitu pada umumnya, sehingga terjadi kematian sel gitu sih. Itu sih kalau saya menyarankan, kalau mau di bidang autoimun sih lebih ke neuron sih, karena agak kompleks dan orang semua lagi berburu di lahan situ sih kalau saya. Saya masih hari ini masih merekomendasikan tentang multiple sclerosis karena hampir semua big pharma company kayak GSK, Abbott, Bayer itu fokusnya juga ke multiple sclerosis dan Alzheimer. Dua sih itu. Oke, saya rasa itu saja. Mana? Ada tambahan atau gimana? Ada pertanyaan? Ya Kak, ini ada pertanyaan lagi dari Aini. Izin bertanya mengenai review jurnal yang telah Kakak jelaskan untuk menunjang
karya tulis saat daftar biasa LPDP dan semacamnya. Itu uploadnya di mana ya hasil review kita dan bagaimana teknis uploadnya Kak? Apakah perlu biaya untuk uploadnya? Oke, review artikel depends sih, ada yang berbayar, ada juga yang gratisan. Di mana diuploadnya? Ada masing-masing di kampus. Masing-masing kampus itu punya namanya penerbit jurnal. Pasti ada nama jurnalnya. Jurnal apa gitu, jurnal ekonomi apa gitu, jurnal biologi apa gitu. Pasti ada, itu yang satu. Yang kedua, kalian bisa upload di jurnal-jurnal. Kalian bisa lihat di Sinta ya. Itu juga ada beberapa di situ untuk penerbit-penerbit jurnal yang valid gitu. Tapi saya sarankan sih bisa di kampusnya kalian, bisa di kampus tempat lain, bisa juga di industri-industri penerbit jurnal. Silahkan kalian sukanya gitu. Intinya kalau misalnya begini nih, jurnal kalian ditolak, jangan langsung berkecil hati, coba di tempat lain. Dan coba ditingkatkan lagi. Mungkin di tempat lain kalian dapat rezeki gitu sih. Jangan putus asa intinya. Ya, itu sih. Penerbit jurnal, intinya penerbit jurnal. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ya Kak, dari Nur Hidayah Saputri. Bagaimana cara untuk langkah agar kita bisa memiliki jurnal atau review artikel? Untuk submitnya dan lain-lain prosedurnya seperti apa Kak? Dan apa bisa hasil karya tulis ilmiah dijadikan jurnal atau review artikel? Saya tidak mau mengucilkan hatinya untuk si Nur Hidayah. Tadi sudah saya jawab ya. Jadi di masing-masing kampus itu ada penerbit jurnalnya sendiri-sendiri. Kalian bisa submit. Kalau memangnya kampusnya belum ada jurnal publishernya, penerbit jurnalnya, silahkan ke kampus yang lain. Mereka open kok. Ada yang free, ada yang berbayar. Kemudian pertanyaannya, apakah karya tulis bisa dijadikan jurnal? Bisa. Yang penting solid penelitiannya. Misalnya PKM kalian nih, hasil kepanjangannya PKM, lupa aku PKM. Program kreativitas mahasiswa. Itu. Program kreativitas mahasiswa. Nah, kalau kalian kalau solid penelitiannya kalian, makanya jangan main-main. Kalau saat monef ataupun saat melakukan conduct research, jangan main-main. Gunakan sebetul-betulnya gitu. Karena dari situ kalian bisa pakai untuk jurnalnya kalian. Seperti saya nih. Loh, kok bisa ya kampus swasta gitu yang tidak hitung, yang malah tidak terindeks di ini loh. Di ranking jurnal, QS jurnal, apa dan lain-lain, itu tidak ada di dalam situ. Mending kampus kalian mungkin ada di dalamnya ranking 1000-an apa gitu. Kampus saya tidak ada. Tapi saya berani karena profil risetnya itu bagus. Nah itu tadi saya sarankan. Nah, pertanyaannya tadi kembali lagi, karya tulis bisa? Bisa. Kalau saya bisa, bismillah lah, bisa. Gitu. Review jurnal saja, kalian saja tidak melakukan conduct the research gitu, ya bisa, apalagi berupa penelitiannya gitu. Tergantung cara kalian meramunya, bentuknya, cara penulisannya kalian itu, cara mendesainnya itu, tergantung sama gaya tulisannya kalian. Nah, kalian harus belajar lagi bagaimana pembuatan review artikel, bagaimana badannya itu, bagaimana cara menuliskan abstrak yang baik dan benar, bagaimana menuliskan latar belakang yang eye-catching gitu, yang menarik, langsung satu kali baca di kalimat pertama, menarik nih gitu. Nah, seperti itu sih. Itu beda lagi partnya gitu. Mungkin dari Ritma, mungkin ke depannya saya sarankan undang pematerinya tentang betul-betul detail bagaimana penulisan jurnal ataupun review artikel itu sendiri sih. Atau bagaimana mengkonversi skripsi menjadi jurnal, seperti itu sih. Oke. Ya, ini ada pertanyaan lagi, Kak. Ya, dari Sultanul Azam. Izin bertanya, Kak, untuk jurnal-jurnal bagus, Kak, bisa di-download di mana dan apakah di sebuah penelitian yang lebih bagus itu data kuantitatif daripada data kualitatif? Mohon jawabannya. Agak berat sih cara jawabnya ini. Takutnya ada tersinggung ini kalau kita jawab ini.
kita tidak bisa membandingkan sih. Sebenarnya kalau mau kita bandingkan ini tidak apple to apple sih. Tapi kalau saya ditanya, saya lebih suka mana? Saya lebih suka kuantitatif dong. Mengukur gitu. Ada hasilnya, ada ukurannya. Ini berapa levelnya, ini berapa kadarnya, ini berapa kuantitasnya, ini berapa measurementnya kayak gitu. Itu ada gitu. Itu real, itu namanya riset gitu kan. Nah, kualitatif gimana? Dengan imaging, dengan apa dan lain-lain. Ataupun metodenya. Jadi harus dipilah juga ini, apakah metode atau risetnya yang atau hasilnya yang kamu lihat ini kualitatif atau kuantitatif. Nah, kalau misalnya risetnya kualitatif atau kayak mengumpulkan saja beberapa ide dan lain-lain, tidak bisa juga disalahkan. Yang penting jumlahnya banyak. Kayak saya bilang tadi, kalian bisa pakai review artikel, at least kalian review itu sekitar 50 artikel, 50 penelitian, kalian ramu, kalian baca baik-baik, kamu buat benahnya di mana ininya, kamu kelompokkan misalnya kelompok yang menyukai lebih memilih misalnya vaksin untuk di masa pandemi ini. Kalian kumpulkan orang-orang jurnal yang prefer ke vaksin, atau kemudian kalian kumpulkan juga jurnal yang fokus kepada penemuan obatnya, inhibitornya terhadap SARS-CoV-19 ini. Kenapa mereka ini? Karena begini-begini. Alasannya orang-orang ini misal, alasan orang-orang yang mendesain obat nih, kayak saya nih. Kenapa kita harus desain vaksin? Sedangkan vaksin sudah di-report dari Wuhan bahwa bisa reinfection, terinfeksi kembali. Kan gunanya vaksin supaya kebal kan? Tapi yang jadi masalah, kita masih kena vaksinnya, kita masih bisa kena COVID gitu. Meskipun kita sudah kena terpapar COVID, tapi kita masih kena terinfeksi lagi. Itu kan case-nya sekitar 10-20%. Untuk apa kita buat vaksin? Kan fungsinya vaksin cuma mengintroduce. Jadi istilahnya vaksin itu setengah corona dimasukkan ke dalam tubuhmu, sehingga di dalam tubuhmu nanti itu terbiasa dengan si bahan baru ini, bahasa kasarnya ya. Ini organisme yang yang baru masuk ke dalam tubuh, kemudian tapi itu dilemahkan, tidak sepenuhnya, biasa sebagiannya atau gimana, itu didesain vaksinnya gitu. Tapi yang jadi masalah, kasus di Wuhan, beberapa orang mulai ragu untuk mendevelop vaksinnya karena terjadi mutasi setiap negara itu, mutasinya itu beda. Artikel membandingkan antara mereka yang desain vaksin sama mereka yang develop obatnya begitu. Seperti itu sih. Misalnya ya itu sih kalau saya ya. Yang penjelasnya dua-duanya oke, jangan kecil hati. Kalau mau tidak sibuk, kualitatifnya bisa dibanyakin referensinya, itu sih. Oke, next. Ada banyak kayaknya ini. Aduh, kok makin banyak ya pertanyaannya. Iya, kan ini belum buka sesi kedua, tapi udah banyak pertanyaan. Sepertinya banyak yang tertarik ini, Kak, ya. Mungkin ini masih ada 2 pertanyaan yang tersisa. Yang pertama dari Johannes. Izin bertanya, Kak, bagaimana cara menulis review jurnal yang kritis dan detail? Apakah harus dilengkapi dengan metode yang rinci atau lebih dilengkapi dengan pembahasannya, Kak? Ini sudah tahu, Johannes sudah dapat sih poinnya. Johannes ini lebih ke pembahasannya kalau saya. Detail penulisannya sih tidak usah metode, karena metode yang rinci ngapain mau dirincikan, kalian cuma mensitasi. Ini cara membahasnya kalian, cara mengelompoknya nanti Johannes, tadi yang sudah saya jelaskan, kemudian cara membetelkannya, parameter apa yang kalian temukan, indikator apa yang kalian temukan, oh ini baik, ini tidak. Dari hasil review artikel ini dibutuhkan penelitian lebih lanjut, parameter A itu masih kurang, karena ini didukung sama ini. Seperti itu sih overview-nya. Gitu. Itu sih Johannes. Kayaknya Johannes sudah ngerti lah gitu. Karena pertanyaannya sudah ada solusinya sebenarnya. Gimana Johannes? Saya rasa Johannes ini yang kontak saya ini. Ya, Kak. Boleh feedback, boleh feedback, Kak. Oke, ya apa itu Johannes? Ya. Berarti kalau misalnya di review jurnal itu metodenya kita lampirkan sedikit aja, Kak. Kayak garis besarnya aja gitu. Kalau internasional yang ditanya, saya tidak pernah melihat bahwa iya, kalau kamu mengolah data, misalnya olah datanya signifikan sama tidak signifikan, kamu juga melihat ini, makanya harus dibedakan ini karena ada banyak jenis review sih.
ada review deskriptif. Kalau deskriptif, kalian cuma mendeskripsikan saja. Kelompok A tadi saya bilang peneliti yang lebih fokus kepada vaksin gini-gini. Tapi di sisi lain peneliti alasannya di pembuatan obat itu lebih penting, lebih perlu ditonjolkan di era ini karena ini gitu. Jadi jelas apa yang mau dideskripsikan kemudian dibetelkan. Nah, ada lagi yang untuk review artikel untuk regresi, kalian bisa mengolah datanya gitu. Jadi kalian mengambil datanya tadi yang saya contohkan, seperti ada yang develop down A, ada yang develop down B untuk penyakit yang sama, seperti untuk penyakit rheumatoid arthritis RA gitu. Nah, kalian bisa betelkan gitu dengan pakai, yang penting dengan metode ataupun dengan value indikator yang sama ya, aktivitasnya gitu. Kalian tidak bisa apple to apple comparekan kalau tidak, parameternya itu tidak sama gitu. Makanya kalian harus lebih giat lagi. Siapa tahu kalian mendapatkan laporan bahwa pasti bukan cuma si Galuh yang meneliti tentang ini, si Galuh yang meneliti tentang misalnya daun mangga gitu atau daun salam sebagai untuk penyakit rheumatoid arthritis, tapi ada juga ribuan peneliti dari India meneliti tentang daun itu. Ya, kolek semua itu data. Nah, pertanyaannya yang mana lebih bagus? Apakah deskriptif atau regresi? Ya, tentu regresi. Kalian main SPSS, kalian main analisa. Tapi bukan kalian yang menganalisis aktivitasnya di lab. Bukan kalian yang mengekstraksi senyawa di daun mangga itu untuk itu. Bukan kalian yang bermain dengan mencit-mencitnya untuk melihat perkembangannya. Kalian cuma duduk santai. Karena solusinya sesuai dengan tema pada hari ini, bagaimana kita menemukan supaya produktif di era pandemi ini. Karena rata-rata kampus pada tutup, seperti itu. Oke. Oke, Kak. Oke, mungkin ini ada pertanyaan yang terakhir dari Alicia. Kak mau bertanya, kalau misalnya kita mau buat semacam produk, termasuk penelitian juga kah? Soalnya di ilmu komputer kebanyakan langsung deploy aplikasi untuk masyarakat. Kalau begitu arsitektur penelitiannya sama kah juga Kak? Atau ada penyuanya? Terima kasih. Oh iya Kak, ini Alicia minta tolong di AC permintaan follow IG-nya. Bisa di AC Kak. Oke. Bisa dijawab juga pertanyaannya. Terima kasih. Oke, iya segera saya akses. Nggak mungkin saya main Instagram sambil ini ya, sambil bawa materi ya. Oke, insyaallah saya accept. Ya, kalian tadi lihat, kalian bisa DM-an sama saya. Salah saya jawab lah gitu. Kalau misalnya agak telat, mohon maaf ya. Kalau misalnya agak telat, saya jawabnya. Kalian mau tanya beasiswa, kalian mau tanya model CV, kalian mau tanya model cover letter saya, reference letter saya, ataupun kalian mau lihat berkas-berkas PDP saya, oke. Atau kalian mau daftar S3 juga di ini, insya Allah saya bagikan. Gak ada kok yang saya sembunyikan. Sebisa mungkin kalian juga ke luar negeri ataupun meneliti dengan yang sama. Amin. Oke. Buat produk, lebih bagus lagi kalau ada produknya. Hanya yang jadi masalah, orang praktisi itu malas nulis. Mungkin inilah dia, Alif Syah. Orang yang desain, orang yang suka langsung ada produknya, misalnya ini, dia tuh malas nulis. Dia tuh tidak deskriptif orangnya. Karena dia orangnya eksekutor. Dia tidak akan menulis di depan komputer. Ini sangat beda gitu sama orang-orang yang agak... Nah, saran saya sih, itu lebih bagus lagi kalau dijelaskan. Sama sih kayak kemarin, saya juga buat ini, desain aplikasinya itu karena handphone dulu itu punya inframerah, kita bisa atur levelnya, dan saya dapat gap riset penelitian bahwa dengan gelombang energi hertz tertentu, ketika dipaparkan ke breast cancer, itu bisa menurunkan kanker payudara. Jadi apa yang saya lakukan adalah mendevelop aplikasi based on Android yang bisa menggetarkan atau memancarkan inframerah dari flash ataupun apa itu untuk Bluetooth-Bluetoothan lah dulu gitu ya. Itu bisa memancarkan dengan gelombang tertentu. Tapi ini masih sangat minor ya penelitiannya. Ini hanya masih didukung teori gap sama riset gapnya saja. Jadi saya desain aplikasinya bersama anak Vkom gitu. Jadi saya nulis. Tapi pada saat itu kenapa saya tahu anak
developer aplikasi developer ini tidak terlalu interest sama nulis, karena itu dia, mereka lebih suka membuild sistemnya ketimbang nulisnya. Nah, yang pertama saya sarankan adalah mulai menulis. Karena kalaupun kalian punya ini, tapi kalau kalian tidak mampu mendeskripsikan ataupun riset kalian, kalau kalian berkecimpung di dunia akademisi, mau tidak mau harus suka nulis, harus duduk suka nulis. Kalau kalian mau di dunia praktisi, industri, ya tidak ada masalah. Skillnya kalian yang diukur, bukan jumlah papernya kalian yang diukur. Pada si pemberi beasiswa sejauh ini rata-rata melihat publikasi sih. Yang dilihat itu di CV, kalau teman-teman lihat itu CV-nya penerima beasiswa itu rata-rata publikasinya yang banyak. Itu sih, memang ditekankan. Tapi mulai sekarang kalau memangnya mau ranahnya kemana-kemana gitu, saya sarankan harusnya ini ya, mulai menyukai menulis itu sendiri. Itu sih saran saya sih. Ya, nanti followingnya nanti di accept kok secepatnya, soon. Setelah meeting selesai, aku buka Instagram. Oke. Aduh, banyak banget pertanyaan. Apalagi nih? Sesi 2 apa, ngapain gitu kan? Ya. Oke, mungkin ini ada feedback ya, kalau ada yang tanyakan, maaf, untuk medical research mana yang lebih efektif untuk cohort atau seksional? Mungkin bisa dijawab untuk yang terakhir. Saya belum mencoba ini sih, untuk sejauh ini kalau mau membandingkan ini yang lebih efektif mana untuk pendekatan metodenya, saya belum pernah mencoba, jadi saya masih bermain di cross sectional. Saya lebih suka bagaimana mengkombinasikan antara yang satu berbeda dengan yang lainnya ketimbang bermain di kohortnya itu sendiri. Jadi saya belum bisa memberikan jawaban ini yang mana lebih efektif karena kedua-duanya saya belum pernah memakainya. Jadi mohon maaf ya kepada siapa tadi, Ikma ya. 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 Mungkin sudah cukup ya pertanyaan untuk sore ini. Mungkin buat teman-teman yang masih menyimpan banyak pertanyaan, bisa follow IG kakaknya ya. Nanti di follow back sama kakaknya, insya Allah. Nanti bisa DM kakaknya, tanya lebih dalam, lebih kompleks. Mungkin ini aku menyimpul dari apa yang dibahas oleh kakaknya. Jadi ide itu didapatkan dari mana saja, teman, dari artikel, jurnal, bahkan juga bisa. Namun harus benar-benar dicari sumber atau benernya apakah terpercaya atau tidak. Serta mencari ide itu usaha yang up to date ya. Mungkin jangan takut ide sudah ditulis, ditemukan. Setiap penulis pasti ada kekurangan. Baca jurnal yang baik dan carilah kurangan. Berangkat dari sana dapatlah ide yang luar biasa. Sekian saya, mungkin dari kakaknya ada sedikit closing statement yang memotivasi teman-teman sini. Apa ya? Closing statement. Saya bukan motivator sih. Closing statement. Apa ya? Tunggu saya pikir-pikir dulu. Maunya panitia ini calling tadi sebelumnya, Kak, ada closing statement gitu kan. Yang lagi berjuang ya, yang lagi berjuang. Ini kapan sih ini? Ini yang selalu saya pesan teman-teman. Yang pertama itu adalah indikator kalau kalian itu kerja keras. Apapun yang kalian lakukan, ngeriset, bangun riset, kalian belum dikatakan kerja keras kalau tulang punggung kalian belum rasa nyeri. Kalau main hala-hala, main ini bongkar balik gini, main sambil buka IG, swipe story, itu belum kerja keras. Jangan bilang setiap hari. Tandanya apa, Kak? Tandanya apa? Itu pada saat kalian usaha kalian maksimal ketika tulang punggung kalian mulai nyeri. Kalau belum nyeri, belum maksimal. Jangan harapkan yang banyak kalau belum maksimal. Gitu. Misalnya kalian buat motivation letter, buat review artikel, apa dan lain-lain, itu sih. Kemudian pesan sih, lebih banyak ke pesan sih. Jangan cuma misalnya kamu
tidak keterima di suatu apa gitu, misalnya papernya kalian tidak disubmit, kalian bisa coba submit penerbit yang lain. Artinya coba segala bidang, karena ya belum tentu itu, misalnya kamu pengen submit di keren nih penerbit jurnalnya, bereputasi, impact factornya tinggi gitu kan untuk wilayah Indonesia dan direkomendasi oleh Sinta apa dan lain-lain, tapi kalian ditolak, cobalah di tempat lain karena belum tentu di situ tempat kalian gitu, mungkin kalian ditakdirkan di tempat yang lain. Artinya coba segala kesempatan itu. Oke, itu sih. Oke, terima kasih untuk close statement-nya ya Kak. Terima kasih juga untuk Kak Tuan Lubis telah menyempatkan waktunya di kegiatan kita pada sore ini. Semoga kita dapat bertemu ke acara selanjutnya ya. Iya. Oke, mungkin cukup selesai di sini pertemuan kita dengan Kak Tuan Lubis. Terima kasih banyak Kak. Ya, terima kasih. Mohon maaf ya kalau ada kekurangan apa dan lain, bisa di follow up lagi ya. Oke. Baik. Panitia saya berarti sudah bisa live ya? Tunggu sesi dokumentasi dulu Kak, sebentar. Oke, ada sesi dokumentasi. Iya. Oke. Saya juga mau story-storyan ini sama kalian ini. Baik, terima kasih untuk Kak Bilkis selaku moderator yang telah memandu acara inti kita pada hari ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Nah, tidak terasa nih teman-teman, kita sudah memasuki penghujung acara kita pada hari ini. Nah, sebelum itu, ini kita ada sesi dokumentasi dulu sebentar bersama Kak Tuan Lubis. Jadi, teman-teman silahkan mengaktifkan kameranya masing-masing. Oke. Tunggu. Ya, teman-teman, kapan lagi nih kita foto bareng Kak Restu? Kak Restunya lagi di Jerman lagi ya kan? Live di Jerman loh. Operator ya, silakan siap-siap untuk men-screenshot. Dihitung dulu mungkin bisa ya. Baik ya teman-teman, saya hitung sampai 3 ya, nanti siap-siap bergaya ya. Ya, siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi foto unformal ya, mungkin bisa gaya sesuai keinginan kalian masing-masing. Ya boleh gaya bebas ya teman-teman. 1, 2, 3. Sudah. Baik, terima kasih kepada Kak Resto yang telah berbagi ilmu serta berdiskusi dengan kita semua. Semoga ilmu yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat dan memotivasi kita semua untuk tetap produktif, khususnya di bidang riset meskipun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Terima kasih banyak Kak, mungkin bisa live juga. Ya. Terima kasih banyak Kak sekali lagi. Oke, dadah. Ya Kak. Nah baik, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyempatkan hadir untuk acara pada sore hari ini. Nah sebelum ke acara penutup, saya ingin mendengar satu kesan saja dari peserta untuk acara Result Talk Ritma 2020 kali ini. Mungkin untuk sistematikanya mungkin bisa langsung saja untuk siapa yang ingin memberikan kesan. Silakan menghidupkan mikrofonnya. Ya teman-teman, bagaimana kesannya untuk acara hari ini dengan pemateri kita yang sangat luar biasa, ya kan? Siapa nih yang mau ngasih kesan? Saya. Ya silakan Kak Nur Ikma mungkin ya, yang tadi menghidupkan mikrofon. Ya. Alhamdulillah untuk seminar kali ini sangat-sangat bermanfaat, apalagi untuk pengembangan riset ya, karena mungkin untuk dari kita semua, banyak dari kita yang ketika membaca riset pun kita kurang paham gitu loh, bagaimana sih sistematika riset ini dari awal, apa yang disusun, apa yang dipaparkan, dan apa yang disampaikan. Dan dari Kak Restuan sendiri udah menyampaikan bagaimana sih
cara membuat, bahkan sampai pada tahap pembuatan itu untuk membuat riset dengan kualitas yang bagus gitu. Dalam hal ini ternyata bisa gitu loh, kita tuh bikin riset tanpa harus kita yang capek-capek meneliti, kita yang capek-capek ke laboratorium, tapi kita yang juga bisa mendapatkan sumber-sumber itu dari website-website yang dia itu udah memiliki kualitas yang dan kredibilitas yang bagus seperti itu. Apalagi menurut saya pribadi penyampaian yang beliau sampaikan ini sangat-sangat sistematis dan bisa diterima karena saya juga mahasiswa kedokteran yang masih tingkat awal ya. Jadi ini tuh bisa diterima bahkan untuk orang awam gitu loh yang belum mendalami untuk penelitian-penelitian tingkat yang bisa dibilang penelitian yang beliau lakukan itu udah penelitian tingkat tinggi gitu. Bahkan orang awam sendiri itu bisa menerima gitu. Jadi alhamdulillah untuk penyampaian materi disampaikan dengan sangat bagus tapi syarat dengan ilmu. Baik, terima kasih atas kesannya yang sangat luar biasa Kak. Mungkin nanti juga bisa diteruskan lagi untuk acara seperti ini di tahun-tahun ke depannya supaya lebih memotivasi lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Nah, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah join untuk acara hari ini. Karena tadi kita mengawali acara dengan berdoa, maka sebelum saya akhiri acara hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Baik, sebelumnya saya ingin mengingatkan lagi buat teman-teman yang belum mengisi presensi, silakan diisi presensinya terlebih dahulu. Ya, untuk panitia mungkin sudah di-share ya link untuk presensinya. Sembari presensi mungkin akan saya tutup sebentar lagi acaranya. Nah, baik, saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila terdapat salah kata perbuatan maupun kekurangan pada acara hari ini karena memang persiapan kita benar-benar sedikit. Saya selaku MC juga mohon maaf apabila terdapat kata maupun perbuatan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Demikian akhir acara hari ini. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak.